Siapapun yang masih hidup di dunia ini berpotensi diganggu oleh nafsu jahat yang ada dalam dirinya. Ya kan, ini yang harus kita antisipasi sehingga kalau kita sadar nih, sadar, setan yang ada dalam diri saya, kamu tidak akan mampu menyimpangkan saya, menggelincirkan saya dari jalan Allah ini karena saya sudah memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melawanmu, wahai setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Sobat orasi yang dirahmati Allah, bagaimana puasa hari ini? Masih kuat kan? Alhamdulillah. Kita masih muda, semangat muda dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita tidak mau kalah dengan orang tua kita yang mereka juga semangat untuk beribadah. Sobat orasi yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya tampil sendiri. Biasanya ada yang menemani host, tapi ini adalah edisi spesial di bulan Ramadan dan juga banyak kawan-kawan yang harus terjun di lapangan untuk membantu kelancaran program Ramadan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi tidak mengapa, insya Allah tetap santai, serius, dan juga bermanfaat insya Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait dengan kesalehan pribadi. Ternyata puasanya kita itu sangat berbentuk, sangat berpengaruh dalam membentuk kesalehan pribadi. Bagi siapa? Ya bagi kita yang berpuasa, bagi orang-orang yang berpuasa. Satu dari sekian banyak wasilah yang bisa diterapkan untuk membentuk karakter soleh adalah dengan berpuasa. Wabil khusus, sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2023. Kesempatan yang tidak akan datang kedua kali lagi. Kalau tahun berikutnya ada Ramadan, beda dong dengan Ramadan tahun ini. Iya, makanya sekarang kita berada di bulan Ramadan. Mari apa yang sudah kita rencanakan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sekaranglah kita action. Kita laksanakan apa yang sudah kita rencanakan di bulan-bulan sebelumnya untuk bulan Ramadan kita kali ini. Kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan istimewa. Dengan cara apa? Mengistimewakan diri kita jadi pribadi istimewa. Bagaimana menjadi pribadi istimewa? Pribadi yang soleh. Jangan kecewakan puasanya kita. Jangan kecewakan ibadah Ramadannya kita. Dengan apa? Ya dengan perilaku kita yang benar tidak baik. Bukankah kemudian ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Spesial mention kita di-mention oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan sebaik-baik sebutan. Wahai orang-orang yang beriman. Bayangkan kita dipanggil dengan sebaik-baik sebutan. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Allah peduli dengan kita. Dengan keimanan yang ada dalam diri kita. Tentunya ketika dipanggil oleh Allah, ada sesuatu penting yang mau Allah sampaikan. Maka bunyinya adalah kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu dulu pernah Allah wajibkan pada generasi sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, ngomong-ngomong masalah puasa dan kesalehan pribadi ternyata erat hubungannya. Maka kalau orang yang berpuasa dengan baik, dengan benar, akan membentuk pribadi yang soleh dalam dirinya. Bayangkan, kita tidak mengeluarkan uang berapa juta untuk bayar SPP berapa juta untuk membentuk pribadi kita. Karena puasa ini adalah gratis. Orang yang beriman ketika puasa tidak perlu membayar, tidak perlu transfer, tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka orang yang berpuasa di dalam surah Al-Baqarah disebut dengan siam. Siam, siam. Kalau dalam surah Maryam ayat 26, Allah menyebutkan dengan kata saum untuk Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kalau surah Maryam mengisahkan Maryam sedang bernazar kepada Allah bahwa dia berpuasa. Puasanya puasa bicara. Kalau kita sebut dengan puasa puasa bisu, tidak mau bicara dengan siapapun. Maka menggunakan kata sauma. Saum berarti tidak melaksanakan apa yang melanggar dan menggugurkan puasa itu.
Allah menggunakan kata syam dalam Al-Baqarah 183. Boleh kemudian kita maknai, oh berarti syam ini lebih ketat dia syaratnya. Iya. Lebih terikat dia ketentuannya. Iya. Itu syam. Maka orang yang bersiam adalah dia itu tidak hanya menjaga diri dari membatalkan puasa, tetapi juga menjaga dari perbuatan yang bisa menjadikan puasa itu menjadi nol, menjadi zong. Bisa. Dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Rubba min shaimin. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang dia itu kemudian tidak dapat pahala dari puasanya. Illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Kok bisa? Ya dia tidak dapat pahala dari puasanya, yang dia dapat adalah lapar dan dahaga. Oh, tapi kan dapat takjil Pak Ustadz. Ya wes tambah takjil lah, dapat takjil juga. Tapi tidak dapat pahala. Jadi apa yang telah dilakukan itu tidak membuahkan pahala. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang kotor. Masa ketika berpuasa masih berkata kotor sana sini, baik dalam perkataan yang verbal maupun tulisan, kan ini harus dihindari. Inilah menjadikan puasa menjadi tidak sempurna pahalanya. Masa ketika dia sedang berpuasa, tidak mampu menahan hawa nafsunya, marah di jalan, marah. Ketika antri ambil takjil, marah gitu. Nunggu dikit, marah. Sedang di bank, antri, marah. Apa ini puasa macam apa? Puasa itu mengendalikan amarah, bos. Nah ini harus kemudian kita perhatikan. Inilah kemudian khawatir ya. Kita khawatir orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala dari puasanya. Karena tadi berkata kasar, berkata kotor, marah, berdusta, mencuri, mengambil barang orang lain. Ini yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai puasa yang diajarkan dalam kita, dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Nah, menjadi karakter yang saleh dalam diri kita ditempa dengan puasa, maka berpuasa dengan sebaik-baik puasa. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan didasari dengan keimanan dan menghadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dosa-dosa yang telah lewat, yang telah lampau. Karena merasa dosanya akan diampuni oleh Allah, maka dia menjaga diri dari perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Nah, yang mendatangkan dosa. Sehingga dia tidak berbuat dosa. Yang namanya diri kita, sahabat orasi, itu kan ada yang kemudian yang menarik untuk melakukan perbuatan yang tercela, untuk melakukan perbuatan yang sia-sia di saat sedang kita berpuasa atau di malam Ramadan berikutnya. Ada itu memang kita, siapapun yang hidup pasti di dalam dirinya ada nafsu, N-A-F-S-U, nafsu. Yang nafsu ini bisa menyakiti siapapun. Mau siswa di sekolah, mau mahasiswa di kampus, atau guru di sekolah, atau dosen di kampus, atau karyawan di kantor, atau kemudian penumpang, sopir yang ada di jalan. Siapapun yang masih hidup di dunia ini berpotensi diganggu oleh nafsu jahat yang ada dalam dirinya. Ya kan, ini yang harus kita antisipasi. Sehingga kalau kita sadar, setan yang ada dalam diri saya, kamu tidak akan mampu menyimpangkan saya, menggelincirkan saya dari jalan Allah ini, karena saya sudah memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melawanmu, wahai setan. Nah, jadi kita ingat kan dengan hadis Rasul SAW, ketika datang bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Allah buka pintu-pintu surga. Agar banyak kemudahan orang-orang untuk masuk ke surga Allah melalui amal ibadah yang disediakan di bulan puasa, di bulan Ramadan. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Maka orang yang beriman ketika di bulan Ramadan tidak tertarik untuk melakukan kemaksiatan. Apakah nunggu selesai di bulan Ramadan? Dia juga tidak tertarik. Di bulan Ramadan saja tidak tertarik, apalagi di bulan yang lain. Di bulan Ramadan kemudian yang banyak ampunannya, itu tidak tertarik untuk bermaksiat. Apalagi di luar bulan Ramadan, yang diskonnya tidak sebanyak di bulan Ramadan. Ya kan? Wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah ini loh, untuk menjadi pribadi yang pribadi yang soleh, mari kita belenggu setan dalam diri kita. Wow, berarti kita kan ditungguin sama setan.
yang setiap saat, setiap waktu dia akan menggelincirkan kita. Kita belenggu, kita kendalikan dia. Sebagaimana setan berusaha mau mengendalikan kita. Jadi kita kendalikan dulu, kita kerangkeng dia, kita hukum dia, kemudian kita ikat dia. Dengan caranya mengikat nafsu yang ada dalam diri kita, nafsu jahat, nafsu buruk yang berusaha menarik kita agar menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Pak Ustaz, susah lah mengekang nafsu itu. Ya, karena susah kita tidak sendirian. Kita ada Allah. Kepada Allah kemudian kita memohon pertolongan. Kepada Allah kita memohon kekuatan untuk membelenggu setan yang ada dalam diri kita. Biar kapok dia jadi setan. Biar kapok. Jadi kita biar jadi orang yang kemudian tidak mudah digoda. Setan itu yang kemudian buah dari nafsu jahat yang ada dalam diri kita akan selalu mengajak melakukan kemaksiatan. Dia kuat, iya kuat, tapi ada yang lebih kuat darinya. Sekuat-kuatnya setan, bagaikan binatang liar, sahabat orasi, bagaikan binatang liar. Sekuat apapun dia, kalau dikasih beban yang berat, tetap akan loyo. Lama-lama akan loyo. Sama kalau misalkan sobat orasi punya motor baru, kalau misalkan diberi beban yang berat, awalnya sih larinya kenceng, bus gitu. Tapi lama-kelamaan kan juga menjadi berkurang kecepatannya. Berkurang. Sama sebagaimana kayak proses kehidupan manusia. Ketika masa muda, kemudian kan energi, idealis, inginnya sat-set, bat-bet, kemudian gercep, apalagi daldel gitu, maunya cepat. Tapi kalau bertambah usia, akan menjadi lambat. Nafsu, meskipun dia berat, kalau kita kasih, kalau dia itu kuat, kalau kita kasih beban berat pun dia akan menjadi lemah. Apa beban berat itu? Beban berat bagi nafsu adalah beribadah dengan ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas dalam beribadah, mudah diselewengkan oleh nafsu setan itu. Kalau kita berpuasa tidak ikhlas, mudah dijadikan menjadi pamer dan riya. Kalau misalkan kita melakukan kebaikan tidak ikhlas karena Allah, akan mudah diuapkan pahalanya oleh setan itu dengan caranya. Karena tidak ikhlas. Lantas bagaimana kita mengukur kalau kita itu ikhlas? Lihat, kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan dari Rasul SAW, kan ada yang kemudian yang memuji, ada yang kemudian yang ya agak nyinyir, julid. Itu kan sesuatu yang tidak terjadi pada manusia pada umumnya. Kita dipuji tidak menjadikan kemudian sesak baju kita, ada yang mencela, nyinyir, julid, itu tidak menjadikan diri kita menjadi kemudian menjadi buncit, kemudian menjadi lemah. Tidak. Karena kita melakukan kebaikan ini karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan pujian, untuk menghindari celaan dari mereka. Bukan karena itu. Dan posisi kita tetap sama. Nah, inilah yang tidak disukai oleh setan. Pribadi yang soleh itu bukan karena manusia yang ada di kanan kirinya. Bukan ingin dapat apresiasi. Kalau dia mengupload di medsosnya, kemudian dapat viewer, like, subscribe yang banyak. Bukan berarti kalau kita menyampaikan kebaikan di media sosial, nggak ada yang nonton, cuma sedikit yang nonton. Kemudian terus malas, nggak lagi deh, saya tinggalkan profesi ini. Tidak. Kalau masih terbawa suasana demikian, masih baperan, masih perlu dipompa itu keikhlasannya. Oke, yang kedua, pribadi yang soleh adalah pribadi yang kemudian menahan hawa nafsu. Nah, dengan cara apa? Dengan tidak memberi makanan atau nutrisi. Nah, itu ternyata nafsu makan. Makan juga, bahasa kita adalah makan. Kenapa? Itu yang menjadikan dia kuat. Nafsu jahat dalam diri kita, setan yang ada dalam diri kita, kalau dikasih makan, dia akan menjadi kuat. Meskipun makanannya cuma kecil, sedikit, sesaat, itu penting bagi dirinya untuk mengembangkan dirinya dan menjadi kuat. Kalau sudah menjadi kuat, manusianya inilah yang kemudian menjadi kerdil. Kenapa? Dikendalikan oleh nafsu syahwat, setannya itu tadi. Lantas bagaimana kalau kita tidak memberi makan? Bagaimana caranya agar kita tidak memberi nutrisi pada nafsu jahat setan yang ada dalam diri kita? Nah, caranya adalah, pribadi yang saleh, jangan melakukan kemaksiatan meskipun itu adalah kecil. Meskipun adalah sesaat. Jangan. Itu yang kemudian menjadikan nafsu menjadi besar. Memang awalnya kecil, nggak apa-apa deh saya bohong. Saat berpuasa, bohong itu berpengaruh. Akan memanggil teman-temannya. Kalau setelah bohong, udahlah ngambil barang orang lain, mencuri. Kalau sudah mencuri,
nanti akan berani mengata-ngatain orang. Karena dia merasa punya. Dia berani berbohong, mengata-ngatai orang, bahkan menuduh orang. Dia mencuri, orang lain yang dituduh. Bayangkan, parah kan? Parah ini. Kenapa? Tadi dia memberi nutrisi makanan kepada setan yang ada dalam dirinya. Ini yang bahaya. Dan yang ketiga, pribadi yang soleh di bulan Ramadan ini adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk membersihkan, menyucikan, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Bersih. Karena Allah lah yang mampu membersihkan diri kita dari yang kotor, dari yang dosa, dari yang jahat. Demikian Allah lah yang mampu membersihkan jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sat-set bat-bet melaksanakan kebaikan, tidak lelet meninggalkan kemaksiatan. Inilah kemudian pribadi yang soleh dalam diri kita dan buah dari tempaan puasa yang kita laksanakan sehingga Allah ikat dengan kata siam, tidak hanya saum, tapi siam. Tidak hanya kemudian meninggalkan yang membatalkan puasa, tetapi juga menjauhkan dari bentuk perilaku yang menjadikan puasa itu menjadi zong. Jadi puasa itu menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selamat menjadi pribadi yang saleh dan tentunya akan bermanfaat bagi yang lainnya. Sampai ketemu di lain kesempatan pada channel yang sama. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.